Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Rauf, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5, Institut Parahikmah Indonesia. Baik, di sini saya diberikan tugas dari dosen saya, Bapak Baso Akif, Eskom MAK, selaku dosen mata kuliah Perbankan Syariah, yaitu materinya adalah prinsip dasar operasional bank syariah. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu yang paling menonjol adalah tidak menganut sistem bunga atau riba. Tetapi yang di dalam bank syariah atau bank Islam terdapat yaitu kerjasama, murabahah, musyarakah, mudarabahah, nisbah atau bagi hasil dan lain-lain. Di dalam menjalankan operasi fungsi bank Islam, yaitu yang pertama adalah sebagai penerima yang amanah untuk melakukan investasi, dan yang kedua adalah sebagai pengelola investasi, dan yang ketiga adalah sebagai penyedia jasa lalu lintas. Baik, berikutnya dari fungsi tersebut, maka di dalam produk bank syariah yang pertama yang terdapat akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua orang, yang salah satunya sebagai pemberi modal dan salah satunya sebagai pengelola modal. Dan di dalam kerjasama tersebut terdapat nisbah atau bagi hasil. Dan jika di dalam kerjasama tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi hasilkan. Kalau di dalam kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka kembali lagi ke akad awal. Apakah pemberi modal lebih banyak mengeluarkan modalnya, maka dia lebih sedikit untuk menanggung resikonya tersebut, dan sebaliknya pengelola modal, jika pengelola modal tersebut lebih banyak kerjanya ketimbang pemberi modal lebih sedikit dia keluarkan modalnya, maka lebih sedikit pula pengelola modal menanggung risiko tersebut. Akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang yang sama-sama mengelola modal. Oke, baik, berikutnya adalah wadiah. Wadiah adalah penitipan barang. Di dalam wadiah terdapat wadiah amanah dan amanah. Wadiah amanah yaitu penitipan yang tidak boleh diganggu gugatkan, yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh dipakai untuk mengelola usaha. Sedangkan wadiah amanah adalah wadiah yang penitipan yang dapat dipakai dan dapat dikelola. Akan tetapi wadiah amanah ini bisa saja diambil kapan saja oleh si nasabah, tergantung dari kapan dia perlukan itu barangnya. Oke, baik, yang berikutnya adalah prinsip jual beli. Yang pertama adalah akad murabahah. Murabahah adalah kerjasama, yaitu kerjasama contohnya seperti nasabah dan bank. Contohnya kerjasamanya begini: si nasabah pergi ke bank untuk memohon mengambil. Karena si nasabah tidak memiliki modal, dia ke bank untuk bermohon meminta bantuan untuk dibelikan sepeda motor. Dan ini si bank bertugasnya untuk pergi ke dealer untuk membeli itu motor dan dibawa ke bank dan diserahkan kepada nasabah. Itulah contohnya akad murabahah. Oke, baik, berikutnya adalah salam. Salam merupakan pembelian suatu barang dengan pembayaran di muka. Contohnya seseorang ingin membeli sebuah lemari dan dia membayarnya di muka terlebih dahulu, pembayarannya sebelum lemarinya itu sudah jadi. Istisna adalah pemesanan pembayaran secara COD. Contohnya adalah di Shopee atau Lazada, yaitu pembayarannya secara di belakang atau bertahap. Jasa-jasa yang pertama adalah ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan hak guna manfaat suatu barang, akan tetapi kepemilikannya dari suatu benda tersebut tidak berpindah tempat. Itu barang atau jasanya bisa digunakan tetapi kepemilikannya tidak berpindah. Contohnya seseorang ingin meminjam sebuah mobil, tetapi manfaatnya bisa digunakan tetapi mobil tersebut tidak berpindah kepemilikannya.
Oke, baik, berikutnya adalah kafalah. Contoh kafalahnya begini, si A ingin membuat suatu usaha ayam, akan tetapi ia tidak memiliki modal, dan si B ingin sekali membeli ayam, tetapi karena si A tidak memiliki modal, maka si A ini agar tidak kehilangan si konsumen pertamanya, maka ia harus pergi untuk meminjam ke suatu tempat dan agar bisa membeli suatu bahan ayam tersebut agar tidak kehilangan konsumen pertamanya. Oke, baik, yang berikutnya adalah wakalah. Contohnya wakalah adalah seorang ayah mewakilkan putrinya kepada seseorang untuk menikahkan putrinya, dan contohnya lagi seorang terdakwa mewakilkan urusannya kepada pengacaranya. Dan berikutnya adalah sarf, adalah pertukaran mata uang asing. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.